Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai, produksi kreatif televisi. Ini merupakan pertemuan ke-13, jadi materi ke-13 ya. Ini mengenai kreativitas di televisi. Mari kita mulai dari yang pertama dulu. Kita akan bahas apa yang ada dalam produksi, sebuah televisi. Dalam proses produksi sebuah televisi, maksudnya program atau acara yang ada di televisi, ini dimulai saat semua kru dan pemain itu berada di lokasi syuting untuk program televisi. Jadi orang-orangnya, SDM-nya tuh sudah ada di lokasinya. Kemudian sudah disiapkan juga setting dan propertinya, karena kalau misalnya kita mau syuting, pastikan properti itu sudah ada semuanya. Jadi jangan sampai malah masih sibuk mempersiapkan. Jadi pada saat produksi itu memang harus sudah ada biasanya, seperti itu. Nah, kemudian dalam pelaksanaan produksi televisi, biasanya nanti sutradara yang akan menentukan jenis syuting yang akan diambil dalam setiap adegan. Misalnya gerakannya seperti apa, naskahnya seperti apa, intonasinya, emosi dan sebagainya ya. Nah, biasanya ini akan diambil setiap adegannya sesuai dengan daftar yang sudah dibuat di storyboard-nya. Jadi memang mau nggak mau harus dibuat storyboard-nya dulu supaya tahu nih nanti arah ceritanya itu akan kemana, kemudian alurnya juga seperti apa. Ada kalanya juga adegan-adegan ini diulang ya. Jadi kalau misalnya ketika kalian syuting pasti banyak banget take yang diambil karena ya kita lupa naskah, misal kita lupa skrip, lupa naskah, kemudian bisa jadi ada adegan yang tidak sesuai, misalnya feel atau emosinya belum dapet, nah itu akan diulang-ulang-ulang dan lagi. Jadi jangan jangan lelah karena memang prosedurnya seperti itu. Jadi harus diulang, diulang, dan diulang lagi. Supaya kenapa dilakukan pengulangan ya supaya dapat hasil yang bagus ya seperti itu. Kemudian ada beberapa yang menjadi contoh dari storyboard. Nah, storyboard ini apa sih sebetulnya? Storyboard ini tuh lebih kepada alur cerita sebelum kita nanti syuting. Jadi udah kebayang nih nanti tuh ceritanya tuh akan seperti apa, alurnya seperti apa, nanti gambaran besarnya seperti apa. Nah, kalau yang paling sederhana ini ada contoh dari storyboard iklan jamu Sido Muncul. Di sini ada gambar yang bisa diambil melalui foto dan sebagainya. Ini contohnya, nih storyboard-nya. Orang pintar minum tolak angin. Jadi nanti gambarnya seperti apa, kemudian Renat sekalinya harus seperti apa. Ini beberapa contoh gambar yang dimasukkan ya. Ini merupakan salah satu jenis dari storyboard. Jadi prosesnya seperti ini kalau storyboard. Dijelaskan gambarnya satu-satu, kemudian dijelaskan. Nah, ini juga sama, baca aturan pakaian dan sebagainya. Ini ada Sophia Latjuba sama si Renat Kasali. Oke, terus kalau misalnya tadi produksinya kita pakai yang namanya storyboard, kemudian pasca produksinya seperti apa ya? Nah, kalau pasca produksinya sendiri, ini sebetulnya lebih kepada prosesnya itu tuh ada editing offline, ada editing online, sama mixing. Hampir mirip lah dengan kondisi pada saat materi pembuatan produksi dari radio ya. Jadi ada bagaimana cara proses editing offline-nya, editing online-nya, dan mixing-nya. Jadi ini tahapannya dilaksanakan dan programnya nanti dinyatakan selesai kalau misalnya tahapan-tahapan ini sudah berjalan sesuai dengan yang sudah ditentukan ya, berdasarkan storyboard yang dibuat sebelumnya. Nah, terus kalau misalnya editing offline ini seperti apa sih yang ada di televisi? Kalau editing offline yang ada di televisi itu biasanya setelah syuting selesai, baik itu skrip yang laki-laki atau yang perempuan, membuat lodging atau mencatat kembali semua hasil syuting dengan time code-nya dan menyerahkan pada sutradara. Jadi kita harus tahu dulu nih time code-nya berapa dari adegan durasi ke berapa sampai ke berapa, kemudian lodging-nya seperti apa, mana yang salah, mana yang bagus dan sebagainya, semua dicetak dengan baik ya. Nanti kalau misalnya sudah oke, nanti sutradara akan menyerahkan hasil dari lodging ini, dari skrip ini ke pihak editor. Untuk apa? Untuk yang pasti adalah dibantu diedit. Kenapa harus diedit ya? Supaya nanti hasilnya maksimal. Jadi nanti si editor ini akan menggabungkan berbagai macam gambar dan suara sesuai dengan lodging ya. Lodging itu dari editing kasar dulu ya. Jadi
editing kasarnya dulu, dari logiknya itu seperti apa, dari catatan-catatannya mana yang harus dibuang, mana yang harus diulang, kemudian mana yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Nah, itu editor yang tugasnya seperti ini. Jadi dia harus ngedit satu-satu. Jadi lumayan cukup PR juga untuk jadi editor. Nah, ada juga yang disebut dengan editing online. Nah, editing online ini seperti apa? Nah, kalau editing online ini sih lebih kepada ini, apa ya, editing online tuh, biasanya disebut dengan editing halus. Jadi biasanya memperhalus visual yang terlalu panjang. Jadi kalau misalnya gambarnya terlalu panjang, itu bisa membuat jenuh para penonton. Jadi bagaimana caranya membuat, tayangan itu singkat, jelas, padat, atau misalnya bisa menggunakan emosi di dalamnya sehingga ketika emosi yang bermain, walaupun sudah lama tayangannya tetap aja bakalan banyak yang nonton, misalnya seperti itu. Dan juga bagaimana membuang visual yang terlalu panjang, dan ini juga pastikan ya ketika kita membuang adegan-adegan atau visual atau gambar yang terlalu panjang itu diketahui dulu sama sutradara dan produser. Jadi jangan sampai pihak editor asal ngebuang tanpa ada persetujuan, karena bisa jadi apa ya, maksud yang apa bisa jadi apa yang diinginkan sutradara sama produser itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sama si editornya, biasanya seperti itu. Nah, terus ada lanjut mixing. Terus kalau mixing ngapain aja nih? Kalau mixing yang ada di televisi itu seperti narasi sudah disiapkan, kemudian musik sudah ada, tema sudah ada, sound effect sudah ada, ilustrasi sudah ada. Itu biasanya sound effect itu kayak zoom in, zoom out. Kalau misalnya orang lagi marah ya, gambarnya itu selalu lebih besar atau melotot, adegan yang mendebar-debar seperti itu. Nah, ini harus disesuaikan dengan naskah yang ada sehingga nanti musik, ilustrasi atau sound effect-nya itu sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Kemudian ada visual direct juga. Nah, visual direct ini sama, harus sudah disiapkan juga nih kira-kira gambar suaranya tuh kalau gambar ini adegannya seperti apa, suaranya seperti apa. Baru kalau misalnya seperti itu, kalau sudah yang tadi dilakukan, terakhir adalah dengan melakukan vision engineer. Vision engineer ini melakukan mixing sesuai naskah. Jadi gunanya storyboard itu adalah nanti untuk memixing informasi ya, berdasarkan naskahnya. Ini terakhir banget, karena ini materinya tidak terlalu banyak sebetulnya, jadi bisa disimak berulang ya. Nah, terakhir kalau misalnya sudah tadi mixing engineer ya seperti sama, seperti kayak yang ada di radio, itu menggunakan rekamannya itu dibuat dalam master komputer dan CD ya, dibuat, tapi kan sekarang tuh sudah nggak pakai CD, bisa pakai G drive, bisa pakai flash disk atau pakai apapun lah ya, untuk menyimpan hasil rekaman yang sudah dibuat tadi. Nah, jika sudah, kemudian nanti di preview sama siapa, sama sutradara, sama produser. Kalau misalnya sudah di preview, sudah dicek nih bagus apa enggak hasil rekamannya, bagus apa enggak hasil syutingnya, ada yang miss enggak, ada yang salah enggak. Ada beberapa yang adegan-adegan yang masih bisa ditolerir. Jadi kalau misalnya direkam ulang itu akan memakan waktu, biasanya dia akan apa ya? Akan mentolerir itu, ya udah nggak apa-apa, nggak akan kelihatan lah, nggak akan ngeh, misalnya seperti itu. Ada orang yang produser atau sutradara itu sangat perfeksionis. Kalau misalnya dia tipikal orang yang perfeksionis, biasanya hasilnya harus bagus banget. Jadi kalau misalnya ada kesalahan sebelum tayang di televisi, biasanya dia akan minta tag ulang, rekaman ulang, kemudian syuting ulang dan lain sebagainya. Kemudian prosesnya lagi dari awal, mixing suara, kemudian vision engineer tadi kayak mixing, baru nanti masukin ke CD lagi, ke master komputernya, kemudian baru itu dilihat lagi kalau udah cocok baru bisa tayang ke publik. Makanya kualitas sinetron, kualitas tayangan yang di Indonesia itu bisa kelihatan sih sebetulnya. Kalau menurut kalian bagus, berarti memang keinginan dari si produser sama sutradara itu sudah sesuai. Jadi semuanya itu sudah terarah lah, jadi sesuai. Tapi kalau misalnya kok kayaknya nggak bagus ya, kayaknya nggak sesuai ya, kok nggak cocok, nah itu ya bisa jadi karena memang apa ada beberapa hal yang ditolerir sama si sutradara sama produsernya, dan kita yang menikmati tuh kayak, duh kok ini tiba-tiba ada bumper sih kelihatan, atau kok tiba-tiba ada cameo yang nggak harus muncul, tiba-tiba muncul, misalnya seperti itu. Nah, kondisi-kondisi inilah yang
benar-benar akan direview serius oleh si pihak produser ataupun sutradara, seperti itu. Ini materinya hanya sedikit kok yang produksi televisi, karena sih bagusnya kita syuting, cuman agak sulit ya, tapi nggak apa-apa. Semoga tetap maksimal. Seperti biasa, kalau misalnya ada hal yang kurang jelas dari materi yang disampaikan, jangan lupa nanti tanyakan di kelas. Terima kasih.